Alhamdulillahi Rabbil Alamin Malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma min asabatin musibah illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Di awal langkah yang pertama, marilah saban-saban kita yang buah kepada Allah Sul Jalali wal Ikram. Selawat beriring dengan salam saban-saban kita doakan untuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian yang akan seiring bahu seiring langkah dalam membantu misi perjuangan Rasulullah di akhir permukaan bumi. Yang terhormati yang pertama sekali pada ayahanda rohani kita bersama Abia, semoga kita doakan beliau selalu dalam kesehatan, Allah berdoa mengandung maksud dan tujuan cita-cita beliau, amin ya rabbal alamin. Juga yang memuliakan pada seluruh dewan guru, guru-guru Tuan Batu yang nampak tempat dunia, dan juga yang menghormati doa selalu menyertai kepada seluruh hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa segala mukhatib menyampaikan sedikit mau'izah hasanah. Mudah-mudahan di renungan yang pertama sekali kepada Al-Fakir yang menyampaikan dan juga menjadi bahan renungan, bahan ulangan kepada kita semua yang berhadir. Cuma sebelum diulang Tuan apa, Al-Fakir pada hari yang berbahagia ini ingin berpesan. Yang pertama sekali, oleh hidayah Bandung untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah, imtisalu awamirillah wa yajtanibu nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu yang dikatakan dengan beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana definisi daripada iman? Al-imanu ma'rifatu biqalbi wa qawlun bil lisani wa 'amalun bil arkan. Orang yang beriman yang terutama sekali dia mentasdikkan dengan hatinya yang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang patut untuk disembah. Kemudian dia perbuatkan dengan anggotanya dan mengamalkan atas apa yang dia mengetahuinya. Iman ini terbagi menjadi dua. Yang pertama beriman bil haq dan yang kedua beriman bil batil. Bagaimana yang dinamakan dengan beriman bil haq? Yang benar dengan beriman bil haq artinya orang-orang yang beriman adil memandang perintah Allah. Dia mengerjakan salat,
melakukan apapun yang diperintah oleh Allah, itu sudah termasuk orang-orang yang beriman bil haq. Kemudian yang kedua, beriman bil batil. Bagaimana yang dinamakan dengan orang yang beriman bil batil? Yang dinamakan dengan orang yang beriman bil batil artinya orang-orang yang beriman bi ghairillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang ada boleh kita yang berbantu berusi perempuan, putra yang ada yang bawa langkah rezeki memandung kali dalam ketentuan Allah, takdir kali diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, skenario kali diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mantap kayu yang jalani mantap, mandung kali diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusi perempuan yang dirahmati oleh Allah, itu pesan yang pertama. Selalu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua pada hari yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan uraian kalian maraknya generasi-generasi yang karulah moral, generasi-generasi yang kahanani dipedo, generasi-generasi yang katu akan ilmu agama, generasi-generasi mana yang diturintah yang terpetua dan yang terpetua. Terjadinya generasi-generasi rusak akidah orang katakan toko-toko yang berbahagia. Tinggal berdoa. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang sangat mulia. Bahkan beliau adalah mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So beliau Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah orang yang mulia dan pernah negeri. Gimana dari Sayyidina Ali? Alimu awladakum fa innahum makhluqun li zamanin ghayra zamanikum. Ajarkan anak-anakmu ilmu agama yang nantinya dia akan hidup di zamannya, kan zaman kita itu. Ajarkan anak-anakmu ilmu bergaul yang nantinya dia akan hidup di zamannya, kan zaman kita itu. Mungkin urusi perempuan yang berbahagia, orang yang berbahagia itu masa-masa berundur, mungkin asih dan pro maksud dengan dijabut bapak rumah tunggu yang dalam kampung, tajabut di menasa, tajabut di masjid, tapi alhamdulillah tua dia, harus aktif, harus. Tapi generasi orang tunggu nyo yang sangat kita sayangkan, hana mengadali untuk dijabut tak rumah-rumah, hana mengadali untuk dijabut di menasa, kan hana untuk betul. Tapi generasi-generasi yang tak bebas berusaha akan kejadian masa kemudian pegah di udara nanggro beriman di nanggro beriman juga iman barang berbeda iman barang wadah tadi ada ni 12 mudi tadi ada ni 20 mudi wadah itu mana ni 20% patut karena generasi orang kehancur, kerusak gara-gara anak ilmu agama. Nyo yang cukup disayangkan. Mungkin di daerah Yohana alhamdulillah, tapi daerah kecil kali sebagainya. Kalau dia bukan daerah Yohana, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan benar dulu. Upik Kadang-kadang manusia di sana dulu, pajak di depan kota katakan manusia katakan mak, katakan ayah di depan di Honda di jalan di. Tampilan di barang makan lu nggak pernah lu badan sendiri. Awalnya padahal nanti masing-masing. Contoh bahasa saya nanti A B ikutlah di masing-masing. Lagi nanti baik wallahu a'lam. Nyari yang masih pikir. akibat rusaknya generasi Pulau terjadi untuk yang berbahagia. So yang pertama, so bakso dalam keadaan jauh menyapabila anamin hanali diberikan ilmu agama, anamin hanali dengan budaya, anamin hanali dan dididik tak upah pasantren yang akan terjadi tengok anaknya akan menjadi malapetaka bagi dan nyonya cukup kesehatan. Ikhwan
muslim yang berbahagia, urusi orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dua pesan mungkin yang lupa sampaikan. Tunggu-tunggu yang berbahagia. Yang pertama, gedanyo beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, gedanyo berselalu dari generasi-generasi ba'dalan yang ke. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, alhamdulillah gedanyo kali damang paawai pun baru. Artian kata 2000 kali gedanyo lewati, 2020 pun kali gedanyo lewati. Dino kali damang 2025 baru bisa mengandung cobaan ujian yang kali dipilih Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kau ikut, kesenangan yang kali dipilih Allah Subhanahu wa taala, kesakitan, kesusahan, bahkan hancur kadang-kadang, mandung dalilna dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang kali dipilih Allah Subhanahu wa taala. Takdir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama takdir qadar, dan yang kedua takdir mu'ahad. Nah, takdir yang harus kita usahakan baru kita dengan takdir tersebut. Apa itu? Kadang-kadang kita cakap agak bangai baju ataupun pernah tepu ilmiah, maka harus kita usahakan, harus kita menuntut, harus kita menolong najib. Itu takdir yang harus diusahakan. Kemudian ada takdir dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh Imam Syafi'i, walaupun takdir itu harus kita usahakan, yang akhir ceritanya Allah lah yang menentukannya, Allah lah yang memberikannya kibat yang terbaik bagi kita. Nah, takdir mu'allaq dan takdir mugham. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan cobaan demi cobaan yang kita hadapi, ujian demi ujian yang kita lalui, maka apa persiapan yang harus kita persiapkan? Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini ujian, memberikan kita ini cobaan, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama yang harus kita persiapkan uji orang adalah berdaya tinggi dalam materi dan yang bahwa setiap segala sesuatu yang telah diberikan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pemandang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala adalah penizin Allah. Ulanyo dalam usaha kita, dalam dagang kita, kadang-kadang sama bisnis kita, sama usaha kita, sama pekerjaan kita, tapi pekerjaan yang rezeki yang bertanya yang ada, tapi Allah Subhanahu wa taala kali yang tentukan. Begitu pula dengan cobaan ujian yang kali dipilih Allah kepada kita jawaban bantu. Ma asaba min musibah illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah taala akan menguji hamba di luar daripada batas kemampuan kita. Akan menguji melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cobaan yang kalian kita alami lalui 2020 nyo adalah izin Allah. Beda betul. Memandung yang kalian dipilih Allah Subhanahu wa taala, mandung dengan izin Allah, menyokong dengan izin Allah, nyo akan terjadi. Ikhwan muslim yang berbahagia. Kemudian persiapan yang kedua yang harus kita persiapkan di antara takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita persiapkan bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada kita nyoban Bandung nyo yang terbaik bagi kita nyo. Bahkan kita nyo ada belumbuan pegah nepi keadaan kita nyo gasing kada, nepi keadaan kita nyo susah kada, nepi keadaan kita nyo kadang hana mau nyo mandung yang terbaik bagi kita. Kadang yang lebih kaya kita sombong deh, menyang lebih lepai kadang kita bersud deh, menyang lebih na baju kadang-kadang menurun anak ada pengalaman deh.
nyo yang terbaik bagi kita nyo. Dek olah-olah kadang-kadang kacau jaro, tak perlu ada itu. Tapi nak takut, ya Allah ya Rabbi, dari awal terlong susah sampai nohan mantan si susah. Bek sampai mengeluh Allah Subhanahu Wa Taala, berenungan mantan. Takdir yang telah diberikan oleh Allah, nyo adalah yang terbaik bagi kita nyo. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, persiapan yang harus kita persiapkan apabila takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini adalah setiap sesuatu yang telah diberikan oleh Allah menjadi pengukur dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menguji kita yang di luar daripada batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya uji kita apabila sanggup untuk terima. Mungkin dia di perang dengan bagian perang di Palestina, sanggup tengok. Mungkin kadang-kadang ada yang berdiri 3 minggu, sanggup tengok. Nyawa yang berdaya apakah dan berdaya tak ingat bersama. Bahkan dengan menemukan awal dan sejarah di Rasulullah masa Rasul, nama beliau diangkat oleh Ibrahim bin Adham. Beliau merupakan orang yang cukup kaya, saudagar kaya, sehingga karena beliau sering merupuk dengan Rasulullah dan sering memberi nasihat. Didengar nasihat kepada Rasulullah, putra nasihat tersebut yang bahwa orang kaya dengan hotel walau kiamat, orang kaya dengan hotel itu soal dengan budaya pertanyaan, nyo agak payah hotel itu, sehingga harta orang adalah saudara kaya, orang yang kaya. Nebulo harta malu dengan cara gedor kurma musuh, dengan cara borong kurma yang anak rencana belum daripada kekayaan nak kasih. Akhir cerita, geboronglah kurma-kurma yang kami anak yang halal boleh. Kehendak Allah lain, putra kehendak Allah lain. Bak sabar balat, bak sabar nangkro. Nah penyakit baru pulih penyakitnya apabila dikonsumsi kurma musuh, dipajung kurma yang halal. Artinya kurma bunuh yang gabruk yang halal boleh laku dan kembali dengan harga yang cukup mahal, harga berkali-kali lipat. Artinya beliau kaya dan kembali. Kena belum dari kaya tapi hang kasih. Artinya kurma bunuh yang bolong yang laku dan kembali dengan harga yang mahal. Nyatalah apa contoh orang yang belum dari kaya tapi hang kasih dari Allah Subhanahu Wa Taala malah lebih kaya dah. Makanya kita nyampaikan malu dengan keadaan yang ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Baik lemah, baik bangga dengan keadaan dan kekayaan yang ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Mandumnya adalah ketentuan Allah, mandumnya adalah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persiapkan wilayahnya 2025 nyo yang tengah terjalani. Pemandang yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala kita syukuri. Apabila kita syukur atas nikmat Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bertambah nikmat kepada kita. Wa aksuhu, apabila kita kufur akan nikmat Allah, hendak terima pemberian Allah, maka azab Allah nyo cukup benih urusi belum buat. Oleh karena itu, yang pertama pesan buat kuno selalu meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya menjaga generasi-generasi untuk mereka mengetahui, untuk mereka mengenal akan ilmu agama. Mereka mengetahui akan apa saja yang perlu untuk dilakukan dan yang perlu untuk ditinggalkan. Yang berbeda. Saya akan generasi-generasi baru. Kemudian yang ketiga, pemandang yang kali Allah Subhanahu Wa Taala, ujian cobaan apapun yang telah diberikan oleh Allah, nyawa memandung yang terbaik bagi kita dan pemandang yang kali Allah Subhanahu Wa Taala mengandung atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jin bermanfaat bagi orang pribadi yang menyampaikan. Selalu berdaya muhasabah diri.
dan juga kepada Rusi Tuhan, boleh-boleh Tuhan yang berhadir Bauro yang berbahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban mahsyar wa qina 'adzaban